Hai guys, gals. Ini tentang konsep pay yourself first bagi yang sama-sama masih belajar untuk jadi orang yang secara finansial independen ya. Jadi konsep pay yourself first itu ku dapat dari buku The Richest Man in Babylon. Pada intinya itu The Richest Man of Babylon itu dari George S. Clason ya. Baca deh bukunya, itu bagus banget. Intinya gini, kalau kita udah punya penghasilan ya, penghasilan atau gaji, tiap kali kita terima penghasilan atau gaji, buku itu menganjurkan kita sisihkan paling nggak 10% dari apa yang kita peroleh. Dari 10% itu atau lebih, itu nanti kita tabung untuk beli aset, bangun usaha atau investasi pada diri sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau punya uang dan perlu belajar keterampilan tertentu dan belum punya aset atau apapun ya berarti kan kita harus meningkatkan keterampilan kita sendiri gitu minimal ya. Minimal kita harus meningkatkan keterampilan sendiri, kita harus membangun modal utama dulu, aset utama yaitu diri sendiri, sehingga bisa membeli aset mobil, beli aset sepeda motor, mobil rumah, emas dan lain sebagainya itu. Tanpa aset utama gimana mau beli aset-aset lainnya. Nah, kalau misalkan nggak bisa bahasa asing apapun dan belum punya apa-apa, belum mandiri secara finansial, ya dimanfaatin lah bahasa Inggrisnya yang udah dipelajarin 6 tahun misalkan. Kan sayang kalau nggak dipakai. Lagi pula banyak banget ilmu dan keterampilan yang tersedia dalam bahasa Inggris. Mau akuntansi kek, mau soft skills kek, mau marketing kek, mau sales kek, mau promosi kek. Banyak sekali. Jadi jangan takut karena kalau orang takut sama grammar, misalkan rata-rata kan orang Indonesia takut sama grammar nih. Gak usah takut sama grammar, grammar itu cuma peraturan bro, sis. Grammar itu cuma peraturan. Komunikasi bahasa Inggris adalah tujuannya bahasa Inggris gitu loh. Jadi buka aja buku, dengerin audiobook atau nonton podcast 2 jam sehari aja. 2 jam sehari. Sambil buka kamus ya, rajin buka kamus kalau ketemu istilah yang nggak ngerti. Terus udah gitu, coba selama 30 hari aja nih. Ada peningkatan nggak dalam bahasa Inggrisnya? Dan lagi pula dapat ilmu baru nggak gitu? Tambah ilmu baru nggak? Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu gratis, tapi mahal harganya. Nah, jangan lupa bayar diri sendiri itu bisa berupa uang, bisa berupa upaya. Kayak upaya belajar itu, belajar belajar ilmu baru dengan belajar juga bahasa Inggris sekaligus. Nah, kalau misalkan masih perlu guru juga, ya pertimbangkan aja. Harga harga itu menentukan kualitas sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita udah 6 tahun belajar bahasa Inggris, masih nggak bisa baca buku, masih nggak bisa conversation, tapi masih kemahalan kalau bayar 100.000 rupiah per bulan, padahal bisa jajan 50.000 sehari buat ngopi doang atau jajan doang, ya mendingan nggak usah bayar apapun, belajar aja udah. Soalnya masa jajan aja setiap hari 50.000 bisa, tapi buat investasi diri sendiri cuma 100.000, kan lucu. Tuhan juga ngeliat, kok orang lain dibayar mahal. Misalkan orang lain tuh ya kedai kopi dibayar 50.000 sehari. Bikin kedai kopi lebih kaya sehari, tiap hari 50.000. Tapi untuk diri sendiri cuma mau 100.000 sebulan. Gimana tuh gitu loh. Mendingan mendingan gak usah bayar gitu. Mendingan gratis aja. Serius ya, banyak orang yang bakal marah nonton video ini, tapi ini bener loh. Kan aneh gitu, jajan 50.000 sehari tapi untuk investasi diri sendiri cuma mau 100.000 padahal belum punya apa-apa, belum belum mandiri secara belum bebas secara finansial, masih tergantung pekerjaan, terancam AI, nggak bisa bahasa asing apapun, tapi nggak mau bayar diri sendiri gitu. Nah kalau ada yang mau les sama gue, bukan les sih tapi privat, ya hubungin aja, tapi gue emang agak mahal, minimal 2 jutaan ke atas gitu. Karena waktu gue mahal dan gue harus bayar diri gue sendiri juga karena gue ngeluarin waktu, ngeluarin perhatian.
Beda lah sama guru yang 50.000. Gua nggak nyari 100 murid. Kalau guru yang 50.000 kan berarti nyari 100 murid lah untuk dapat 5 juta sebulan. Gua nyarinya 2 atau 7 lah gitu ya. Boleh kan? Boleh dong. Kan guru juga punya cita-cita. Masa nggak boleh sih guru punya cita-cita? Ya nggak? So guys, kalau mau belajar bahasa Inggris itu gratis tapi mahal. Jadi kalau mau minta guru, ya harga menentukan ya. 50.000, 200.000, 500.000, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Gurunya fokus apa enggak? Gurunya ngasih apa aja gitu aja udah. Dan gurunya hemat waktu apa enggak? Atau gurunya malah harap sang murid itu 1 bulan, 3 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Karena banyak situs-situs yang gue lihat bangga banget gitu muridnya ada sampai 6 bulan, 3 bulan, 12 bulan. Buset, lama banget. Padahal udah pada toku-toku gitu, udah pada tua-tua masih aja setahun gitu. Kenapa sih gitu? Malah milih yang lama, gak hemat waktu. Waktu kan gak bisa dibeli. Waktu cuma bisa dihemat. Boleh marah, boleh nggak usah pakai privat gue, nggak apa-apa. Boleh bilang gue sombong, tapi ini memang benar kenyataan. Waktu itu dihemat, uang itu bisa dicari, uang bisa ditambah, gitu guys. Oke, Assalamualaikum.